Di balik meja yang penuh tanda tangan, ada cerita yang tak pernah jadi terang. Gelapnya lorong penuh jejak bayangan, ijazah palsu berkeliaran tanpa beban. Kita ini menghormati ya kehendak Pak Jokowi yang mengatakan ingin membuktikan di pengadilan dan hanya mau datang ke pengadilan jika diminta oleh hakim. Oleh karena itu kami mengajukan permohonan kepada hakim agar kalau diperintah, bahasa perintah kan dari kalau diperintahkan oleh hakim itu kan bahasanya Pak Jokowi sendiri. Karena itu kami membuat surat ini, membuat surat kepada agar Pak Jokowi itu dihadirkan di sini untuk membuktikan apakah benar ijazahnya itu asli atau tidak. Karena pembuktian kami sejauh ini mengatakan ijazahnya semua palsu. Baik dua ahli yang mengatakan ini bukan ijazah asli, tidak diambil, tidak di-scan, tidak dipindai dari dokumen yang asli. Jadi ada beberapa, bahkan dikatakan oleh ahli tadi kan ada beberapa specimen, ya. Ada beberapa contoh, ada beberapa cuplikan, ada yang versinya dari dekan, ada versinya dari Dian Sandi, ada versinya dari Baris Krim, ada versinya dari Polda, dan ada versi dari KPU, ya. Dan semuanya itu diambil bukan dari dokumen yang sama, ya. Jadi ada beberapa ijazah palsu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ya, kami meminta ini hanya bisa diklirkan oleh kehadirannya Pak Jokowi. Ya. Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim dan menghormati permintaannya Pak Jokowi juga untuk ingin hadir di sini, untuk meskipun ini sebetulnya merupakan kepentingannya Pak Jokowi juga untuk membuktikan, ya. Untuk mematahkan pembuktikan kami adalah dia datang ke sini bawa ijazah. Bawa ijazah itu caranya, kalau tidak boleh itu ada ini, ya, dibuka. Tadi mana ini. Diberikan. Oke. Ya. Tapi ini dirang dulu. Ya, betul. Sampluk meneh lho. Sampluk meneh iku. Ya. Diperlihatkan halaman depan. Yang satu halaman 2, halaman depan. 2. Ya. Ada 3 lembar ya, yang lembar ketiga itu tanda ya. Udah. Yang terakhir kan tanda tangan ya. Ada yang minta ini. Jadi begitu. Silakan Pak. Ya, jadi intinya kami ingin mengatakan menghormati apa yang dimaui Pak Jokowi, sekaligus juga tadi semua ahli kan mengatakan, kebetulan mereka kan orang UGM semua. Sampai hari ini institusi negara, apakah itu Rektor UGM, Wakil Rektor Kementerian Pendidikan dan Riset serta Sains dan Teknologi, begitu juga KPU, polisi itu tidak pernah menunjukkan. Seperti ini kan tidak pernah berakhir, bahkan mungkin setengah abad pun orang mencari jasa Pak Jokowi nggak ketemu. Karenanya Pak Jokowi sudah memberi ruang, tinggal sekarang hakim, ya. Jadi ketika kemarin kami membuat rilis kartu truf di tangan kami, ya ini. Ya, ini silahkan kita tunjukkan kita tidak pernah takut Pak Jokowi hadir di persidang, karena selama ini orang mempersepsikan wah Rismon takut, Profesor kebetulan nyatanya mereka tidak takut, ya. Nah, jadi silahkan dari kami Anda sampaikan kepada Pak Jokowi bahwa kita akan meminta majelis hakim yang kebetulan juga Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk dengan itikat baik menghadirkan Pak Joko Widodo. Jika tidak hadir, ya sudah jelas terbukti gugatan kami 100% harus dikabulkan, karena mereka tidak membuktikan. Saksi mereka pun kalau kita nilai juga saksi yang tidak mendukung secara faktual. Nggak ada lagi, mereka sudah tidak punya saksi lagi. Kami masih punya dua ahli tata negara dan ahli citizen law suite. Begitu juga kalau Anda sampaikan sisipan pertanyaan saya hari ini selalu berbeda. Hari ini saya bertanya tentang sikap negara. Baik Roy Suryo maupun Rismon mengatakan sebagai warga negara, sebagai alumni UGM dia kecewa dan dia dirugikan, itu inti penting. Dirugikan, tapi negara tidak pernah bersikap. Karenanya
tadi mereka berdua mengatakan sepakat dengan caranya Arsul Sani, tidak usah berdebat, tidak usah laporkan balik, datang aja tunjukkan ya. Kalau ternyata Pak Jokowi tidak mau menunjukkan, tidak mau datang, ya kita sudah pastikan dia nggak punya ijazah ya. Tidak mungkin ijazahnya seorang alumni bisa 6 versi begitu ya kan. Simpel aja pertanyaannya, sudah terlalu banyak contoh. Dan ini kartu truf yang pertama. Terakhir kami punya challenge ya. Challenge-nya apa? Ya hanya kami berdua yang tahu. Untuk ahli dua tadi itu siapa saja dan besok bagaimana? Satu ahli tata negara, yang satu ahli CLS. Salah satunya adalah Refli Harun ya. Refli Harun dan satu ahli CLS, keduanya dari Jakarta ya. Gitu. Tapi yang kalian tunggu sesungguhnya nanti di akhir persidangan, kalau ternyata hakim tidak menerbitkan dan Pak Jokowi tidak secara kesatria legowo ya, dia akan selalu mengatakan dirinya itu di atas hukum. Saya meminta, silakan mereka meminta maaf, tapi proses hukum jalan. Seolah-olah kan dia ini sudah benar. Nyatanya persidangan hari ini saksinya keok ya. Fakta-faktanya tidak ada. Jadi inilah tempat yang terhormat untuk Pak Jokowi hadir membawa ijazah ya. Kalau memang benar beliau memiliki, selesai sudah. Dan saya yakin kalau beliau datang ke sini membawa ijazah, semua orang yang menuduh ijazah palsu masuk penjara. Iya. Dan Iya. kita berani minta maaf. Berani minta maaf, tetapi kalau itu tidak ada ya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Mungkin kita berkesimpulan memang tidak punya ijazah dan tidak perlu ada orang yang diperkarakan dengan ijazah. Orang buktinya nggak ada kok diperkarakan bagaimana? Ya. Nanti salah satu yang penting untuk disampaikan oleh ahli itu adalah kalau ijazah asli ya teksnya, teks kata-katanya itu ketimpa oleh logo. Jadi Ya. ngunci ke logo. Ya. Kalau ijazah yang palsu itu logo baru ditimpa oleh teks gitu. Jadi yang disampaikan oleh ahli dan yang ditunjukkan atau yang diupload oleh Dian Sandi itu adalah yang kedua yang saya sebutkan tadi. Dan itu menjadi objek di dalam perkara ini karena kita jadikan alat bukti. Ya, alat Ya. bukti. Ya. Nanti kartu truf yang terakhir Anda tidak ada pernah menyangka. Pokoknya selama persidangan CLS ini kami akan hadirkan sesuatu tapi yang baik yang dibolehkan oleh undang-undang. Permohonan kami juga didasarkan pada janji yang disampaikan sendiri oleh Bapak Joko Widodo dalam berbagai kesempatan melalui media. Berikut adalah beberapa pernyataan beliau di berbagai media. Pernyataan kesiapan adu bukti, kata Bapak Jokowi begitu dalam video yang diunggah oleh Kompas TV. Jokowi menegaskan akan tampil di forum pengadilan untuk menjawab tudingan ijazah palsu. Kemudian yang kedua ya, pernyataan di kediamannya Solo Januari atau Februari tahun 2026. Video ini menunjukkan tanggapan terbaru beliau saat ditemui wartawan di kediamannya, di mana beliau menyatakan bahwa pengadilan adalah tempat yang beliau nantikan untuk pembuktian. Kemudian janji beliau lagi untuk menunjukkan ijazah juga disampaikan. Jokowi berjanji untuk membawa ijazah aslinya mulai dari SD hingga sampai perguruan tinggi. Kemudian janji lagi beliau dan dengan setengah menantang begitu tanggapan terhadap tudingan. Sejak awal polemik menganut kembali pada April, Jokowi sudah menyatakan akan siap membuktikan keasliannya. Berdasarkan alasan tersebut di atas, kami memohon kepada majelis hakim yang kami hormati berkenan untuk mengabulkan permohonan ini. Demikian kuasa hukum para tergugat. Bongkar ijazah palsu, biarkan semua rahasia terbuka satu-satu.